Kalau Anda mengikuti berita pagi ini, tanggal 24 Mei 2026, Anda mungkin udah lihat tajuk utamanya. Eksplorasi mendalam kita kali ini akan mengupas tuntas sebuah insiden yang baru aja terjadi di Bantul, Yogyakarta. Beritahuan kalau ada kegiatan. Ya kan harusnya nggak boleh dong, Pak. Mengeluarkan diri aja, Pak. Kalau tidak atasan tanggal 24 tahun saya bakal. Ya, nanti kita bicarakan. Kalau nggak bubar kita nggak bicara. Kita bicara. Kejadian barbar ini terjadi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Warga barbar yang menamakan diri Laskar Front Jihad Islam membubarkan paksa ibadah jemaat GMS Misi Sejahtera. Kristenfobia atau sentimen anti-Kristen di Indonesia itu sudah dalam level yang sangat barbar. Semoga jadi atensi Pak Bupati Bantul, Pak Abdul Halim Muslih, dan Polres Bantul. Kebebasan ibadah adalah hak semua agama, dan tindakan barbar seperti ini harus ditindak tegas, Pak. Ya, insiden yang lumayan mengejutkan. Betul. Dan kita nggak akan sekedar membacakan ulang berita tentang siapa melakukan apa, tapi kita mau membongkar mesin di balik layar dari sumber-sumber yang kita punya. Kita akan melihat bagaimana sistem hukum modern kita yang sangat menjunjung hak asasi manusia, itu tiba-tiba bertabrakan keras dengan paradigma dan tafsir hukum keagamaan dari abad pertengahan. Ini adalah fenomena yang luar biasa kompleks ya. Insiden di Bantul ini tuh bukan cuma soal perselisihan antar warga di satu rukun tetangga aja. Bukan cuma soal izin gitu ya. Nah, itu dia. Kalau kita membedah tumpukan sumber yang kita miliki hari ini, insiden ini sebenarnya kayak sebuah mikrokosmos. Oke. Dia itu potret sempurna dari pergulatan fundamental yang sedang dialami oleh negara demokrasi manapun yang mencoba menyeimbangkan nilai konstitusi sekuler modern dengan tuntutan dari kelompok-kelompok yang membawa penafsiran agama yang sangat literal. Oke, mari kita urai hal ini. Kita mulai dari realitas di lapangan dulu deh. Di sebuah wilayah bernama Glugo, di Kabupaten Bantul, ada sebuah gereja bernama Gereja Misi Sejahtera atau JMS. Iya. Pagi ini, ibadah mereka dihentikan secara paksa. Jadi belasan orang dari sebuah kelompok yang menamakan diri Laskar Front Jihad Islam yang dipimpin oleh seseorang bernama Abdurrahman Abu Zaki mendatangi lokasi dan pada dasarnya memaksa jemaat untuk bubar. Secara paksa ya? Iya, secara paksa. Dan alasannya, karena di daerah Glugo itu katanya mayoritas penduduknya adalah Muslim dan kegiatan ibadah gereja dianggap berpotensi mengganggu kerukunan dan harmonisasi sosial di sana. Narasi kerukurung ini sangat menarik nih untuk kita garis bawahi, karena kata ini sering sekali dipelintir maknanya di lapangan. Bener banget. Tapi sebelum masuk ke sana, kita harus melihat bagaimana insiden ini memicu respons yang sangat bertolak belakang. Dari pihak gereja, kita melihat respons yang murni berfokus pada spiritualitas. Ya, saya lihat video gembalanya. Betul, gembala gereja tersebut merilis video doa. Beliau mengatakan hatinya hancur melihat jemaatnya diintimidasi, namun beliau tidak membalas dengan kemarahan sama sekali. Luar biasa sih itu. Sangat pasif. Beliau justru berdoa agar pemerintah turun tangan dan hati orang-orang yang menolak mereka dilembutkan. Ya, itu pendekatan yang sangat pasrah dan spiritual ya. Tapi di spektrum yang lain nih, kita melihat respons politik dan konstitusional yang sangat tajam dari sumber kita. Iya, dari organisasi politik. Benar, organisasi arus bawah PDI Perjuangan langsung angkat bicara. Koordinator mereka, Jarod Kurniadi, mengingatkan publik tentang nilai luhur Pancasila. Ia menegaskan bahwa kebebasan beribadah itu bukan hadiah dari mayoritas, melainkan hak konstitusional mutlak yang dijamin eksplisit oleh UUD 45. Betul sekali. Mereka juga menyinggung filosofi dasar Bung Karno, yaitu semua buat semua. Negara ini kan bukan milik satu kelompok aja. Dan Jarod Kurniadi itu benar. Secara hukum positif, pijakan negara kita ini sangat kuat. Hak beribadah itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara spesifik. Nah, kalau pijakannya sekuat itu, rasanya umum hukum kebebasan beragama di Indonesia ini kayak tiket masuk VIP ke sebuah stadion besar kan? Analogi yang menarik. Iya dong, selama Anda adalah warga negara Indonesia, konstitusi ngasih Anda tiket itu. Anda berhak duduk di kursi Anda untuk beribadah tanpa diganggu. Harusnya begitu. Tapi kenyataannya di lapangan, ada kelompok penonton lain yang menghampiri kursi Anda, mengintimidasi Anda dan mengusir Anda dengan alasan, tribun ini semuanya pendukung tim kami, kehadiran Anda merusak suasana.
persis seperti yang terjadi di Bantul. Nah, pertanyaan saya nih. Jika hukum tertulis kita udah secara gamblang melarang diskriminasi ini, kenapa penegakan hukumnya seolah lumpuh? Apakah polisi itu nggak bisa langsung aja menangkap kelompok vigilante yang main hakim sendiri ini? Saya harus meluruskan sedikit ya tentang kelumpuhan itu. Secara teori hukum nih, polisi bukan cuma bisa menangkap, tapi mereka punya kewajiban untuk itu. Oh, mereka wajib. Wajib. Kalau kita merujuk pada analisis hukum yang ada di sumber kita, ancaman pidana untuk pembubaran ibadah itu sangat serius loh. Hukuman penjaranya ya? Iya, dulu di KUHP lama memang hukumannya relatif ringan, umum sekitar 1 tahun lebih gitu. Tapi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang baru, sanksinya diperberat secara drastis. Menjadi berapa lama itu? Menghalangi ibadah dengan kekerasan atau ancaman itu bisa dipidana maksimal 5 tahun penjara atau denda ratusan juta rupiah. Tunggu. 5 tahun penjara. Itu kan bukan pasal karet, itu ancaman pidana kejahatan berat. Sangat berat. Lalu apa dong yang bikin hukum seberat itu nggak langsung ditegakkan pagi ini di Bantul? Disinilah mekanisme sosiologisnya bekerja. Realitas di lapangan itu nggak sehitam putih teks undang-undang. Coba Anda bayangkan, Anda adalah kepala kepolisian sektor setempat di sana. Oke. Anda tahu hukumnya. Tapi di depan mata Anda ada puluhan mungkin ratusan massa yang sedang emosi membawa nama agama dan mengklaim mereka mewakili suara mayoritas warga lokal demi menjaga kerukunan. Pasti tegang banget situasinya. Tepat. Dilema aparat biasanya adalah ketakutan akan eskalasi. Jika mereka langsung main tangkap pimpinan massa, mereka khawatir itu bakal memicu kerusuhan berdarah yang jauh lebih besar. Jadi mereka cari aman. Akhirnya ya gitu, insting birokrasi mereka adalah mencari jalan kompromi. Dan kompromi yang Anda maksud biasanya adalah meminta pihak minoritas yang ibadahnya sedang diganggu itu untuk mengalah, mundur perlahan. Betul sekali. Aparat seringkali menekan pihak minoritas untuk menghentikan ibadah demi apa yang mereka sebut sebagai kondusivitas. Wow. Ya, secara struktural nih, ketika aparat menegakkan kondusivitas dengan cara mengorbankan hak konstitusional pihak yang lemah, mereka sebenarnya sedang membiarkan hukum nasional ditumpulkan oleh tekanan massa. Ini bikin saya lumayan penasaran sih. Secara hukum negara, tindakan kelompok Laskar FGI ini jelas bisa dipidana. Tapi pas mereka datang ngebubarin ibadah orang lain, mereka sama sekali nggak terlihat merasa bersalah atau melanggar hukum loh. Iya, mereka sangat percaya diri. Benar. Mereka justru terlihat merasa punya legitimasi moral yang lebih tinggi daripada konstitusi itu sendiri. Dari mana sih mereka dapetin rasa pembenaran ini? Nah, untuk menjawab itu, kita harus menyingkirkan sejenak buku undang-undang modern kita dan membuka lembaran teks keagamaan dan sejarah klasik. Disinilah bagian yang sangat menarik nih. Ya, karena kelompok-kelompok vigilante ini seringkali tidak mengacu pada hukum negara sekuler, melainkan pada penafsiran teks suci yang sangat literalis. Di dalam tumpukan referensi kita, dan ingat kita hanya melaporkan apa yang ada di sumber secara netral ya. Tentu, kita murni membedah sumbernya. Ada analisis mengenai bagaimana ayat-ayat tertentu sering dikutip untuk membenarkan tindakan ini. Misalnya dari surat At-Taubah, ayat 123, berbicara tentang perintah untuk memerangi orang yang tidak sepaham di sekitar mereka dan bersikap tegas. Oke. Lalu ada At-Taubah ayat 29 yang secara spesifik berbicara tentang memerangi penganut agama lain hingga mereka bersedia membayar jizyah dengan patuh. Tunggu sebentar. Jizyah. Konsep apa ini sebenarnya? Gimana hal kuno seperti ini berkaitan sama pembubaran gereja di masa kini? Jizyah itu adalah konsep yang sangat krusial kalau kita mau memahami mentalitas kelompok intoleran. Secara historis, jizyah itu adalah semacam pajak per kapita atau upeti. Pajak untuk siapa? Pajak yang wajib dibayarkan oleh kaum non-muslim kepada negara atau penguasa muslim pada zaman kekhalifahan kuno. Oke. Pembayaran pajak ini adalah syarat agar mereka mendapatkan perlindungan dan hak untuk tetap hidup dan menganut agama mereka. Tapi poin pentingnya di sini adalah pajak ini dirancang secara sengaja untuk menunjukkan hierarki. Hierarki sosial maksudnya? Betul. Mereka yang membayar jizyah otomatis berstatus sebagai warga kelas 2 yang berada di bawah supremasi dan kekuasaan umat Islam. Jadi ini tuh bukan sekedar pajak biasa untuk bangun jalan atau infrastruktur ya, melainkan simbol ketundukan politik dan sosial gitu. Tepat. Yang memukau di sini adalah sentimen ketundukan inilah yang masih dipegang kuat oleh sebagian kelompok Puritan hari ini. Wow, masih relevan bagi mereka ya? Sangat.
Kita bisa melihat dari sumber kita yang lain, ada fatwa resmi dari Lembaga Riset Arab Saudi, yaitu Lajnat Daimah. Fatwa mereka secara eksplisit dan tanpa kompromi mengharamkan pembangunan tempat ibadah non-muslim di tanah yang dihuni umat Islam. Mengharamkan secara total. Iya, total. Logika mereka dalam dokumen itu adalah bahwa kemunculan agama Islam menghapus syariat sebelumnya, sehingga simbol-simbol agama lama nggak boleh berdiri sejajar. Mereka bahkan menyebutkan konsensus klasik bahwa gereja yang sudah terlanjur dibangun di negeri Islam itu wajib dihancurkan. Aduh, itu sangat ekstrim ya untuk telinga kita yang hidup di zaman modern ini. Tapi saya mengerti sih bahwa pandangan-pandangan ini kan nggak muncul dari ruang hampa. Ada preseden sejarahnya kan? Memang ada. Saya membaca di catatan sumber kita tentang sebuah fakta dari abad ke-7 yang disebut Perjanjian Umar atau Pact of Umar. Ini rupanya menjadi semacam cetak biru ya bagi bagaimana agama mayoritas pada zaman itu memperlakukan kaum minoritas. Benar, Perjanjian Umar ini sangat fundamental dalam sejarah. Ini adalah perjanjian yang muncul saat masa penaklukan wilayah Levan, yang sekarang itu sekitar Suriah dan Lebanon, oleh pasukan Khalifah Umar. Oke, saat penaklukannya. Iya, saat umat Islam menaklukkan wilayah yang penduduknya mayoritas Kristen dan Yahudi waktu itu, mereka membuat kesepakatan. Kesepakatan ini memberikan kaum minoritas taklukan tersebut sebuah status yang dinamakan dhimmi. Status dhimmi. Warga yang dilindungi, begitu terjemahannya. Ya, perlindungan hak hidup dan harta benda, tapi ada harga mahal banget yang harus mereka bayar. Perlindungan itu diikat dengan syarat-syarat pembatasan sosial yang luar biasa ketat. Rincian syaratnya tuh pas saya baca bikin saya geleng-geleng kepala sih. Berdasarkan catatan sejarah di sumber kita nih, kelompok minoritas ini dilarang membangun gereja atau biara baru. Betul. Mereka juga dilarang merestorasi tempat ibadah yang rusak. Meskipun itu rusaknya karena bencana alam loh. Mereka nggak boleh membunyikan lonceng gereja kecuali suaranya itu pelan banget. Sangat membatasi kan? Apalagi ya, mereka bahkan harus memotong poni rambut mereka dengan cara tertentu biar mudah dikenali. Dilarang memegang senjata, dan ini yang paling parah, diwajibkan berdiri dari tempat duduk mereka kalau ada seorang muslim yang mau duduk di kursi itu. Iya, sangat spesifik. Ini kan sangat rinci dan didesain secara sistematis buat, mempermalukan dan mensubordinasi mereka. Memang benar, secara kacamata sekarang tuh begitu. Jika dibawa ke standar hak asasi manusia hari ini, status dhimmi adalah pilar dari apartheid berbasis agama. Nah, disinilah otak saya mulai mencari benang merahnya nih. Bantul itu kan letaknya ribuan kilometer dari Timur Tengah. Jauh sekali. Dan kita hidup di tahun 2026 loh. Bukan di era perang penaklukan kekaisaran kuno. Gimana bisa sebuah doktrin perang dan politik dari abad ke-7 tiba-tiba menjadi semacam buku panduan untuk sengketa antar tetangga di sebuah desa di Jawa hari ini? Bagaimana mereka menjembatani ruang dan waktu yang sebegitu jauhnya? Itu adalah pertanyaan kunci yang membelah para ahli agama saat ini. Masalahnya terletak pada bagaimana seseorang itu membaca teks suci dan sejarah. Literasinya ya? Betul. Sebagian besar pemikir keagamaan arus utama memahami bahwa Perjanjian Umar dan ayat-ayat perang itu sangat terikat dengan konteks zamannya. Itu adalah aturan tata negara ketika dunia dibagi secara biner menjadi wilayah Islam dan wilayah perang. Kontekstual ya berartinya? Dokumen dan fatwa itu bukan sebagai catatan sejarah yang usang. Lalu sebagai apa? Sebagai perintah ilahi yang berlaku abadi. Bagi mereka, karena daerah Glugo itu diklaim mayoritas Muslim, maka hukum yang berlaku di situ harus mencerminkan supremasi historis tersebut. Mereka nggak mempedulikan fakta bahwa mereka sedang hidup di dalam kerangka negara kebangsaan modern yang sekuler. Ini persis analogi smartphone ya. Mereka memaksakan sistem operasi penaklukan militer abad pertengahan ke dalam perangkat keras negara demokrasi Pancasila abad 21. Jelas aja ini bakal mengakibatkan crash sosial besar-besaran. Dan crash itu terlihat sangat nyata dari dua paradigma kewarganegaraan yang bertabrakan secara frontal di Bantul pagi ini. Di satu sisi, kita punya konstitusi modern yang didirikan di atas prinsip kesetaraan penuh. Iya, konstitusi kita kan buta warna agama istilahnya. Ideologi Pancasila itu tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas di hadapan hukum. Semua warga negara punya akses yang sama ke ruang publik. Tapi di sisi lain, masa yang membubarkan ibadah itu menggunakan logika dhimmi tadi. Tepat. Secara nggak sadar, argumen warga lokal yang menolak gereja karena alasan mengganggu harmoni itu sebenarnya adalah gema langsung dari mentalitas dhimmi ini. Mereka seolah berkata, Anda boleh hidup di sini, tapi Anda harus tahu diri. Jangan menonjol, patuhi aturan main kelompok mayoritas.
Persis, dan inilah bahaya sosiologisnya. Jika kita hubungkan dengan gambaran yang lebih besar, ketika aparat dan pemerintah daerah setempat merespon konflik ini dengan kompromi, Menyuruh minoritas ngalah tadi ya. betul, dengan menyuruh minoritas menghentikan ibadah demi apa yang diklaim sebagai kerukunan, mereka sebenarnya sedang menormalisasi logika dimi ini secara diam-diam. Bahaya sekali. Secara de facto, aparat sedang memberlakukan hukum kewarganegaraan kelas 2 di tingkat lokal. Meskipun secara de jure atau hukum resmi kita, konstitusi dengan tegas menolaknya. Jadi apa makna dari semua ini? Jika dibiarkan terus-menerus, bukankah ini berarti kita secara nggak langsung sedang melegalkan diskriminasi di bawah selimut kata harmoni? Harmoni adalah ilusi yang sangat berbahaya dalam konteks ini. Sosiologi menyebutnya sebagai tirani mayoritas. Tirani mayoritas. Ya, jika sebuah desa terlihat tenang dan harmonis, namun ketenangan itu dicapai karena pihak yang minoritas terus-menerus diintimidasi untuk diam dan menyembunyikan identitas keagamaan mereka, itu bukanlah harmoni, itu adalah penindasan yang berhasil. Wow, kalimat itu ngena banget. Itu adalah penindasan yang berhasil. Ini bikin insiden di Gereja Bantul jauh lebih besar dampaknya dari sekedar masalah perizinan atau konflik rukun tetangga biasa. Ini menjadi presiden buruk. Sangat benar. Intoleransi lokal yang dibiarkan oleh negara itu akan beresonansi menjadi ancaman skala nasional. Coba Anda bayangkan, sinyal apa yang ditangkap oleh kelompok-kelompok vigilanti di kota-kota lain? Mereka pasti mikir, wah di sana aman-aman aja lakuin itu. Tepat. Mereka akan berpikir, lihat tuh, mereka di Bantul bisa ngebubarin ibadah dengan mengerahkan massa dan polisi nggak berani nangkep mereka karena takut bentrok. Kita bisa melakukan hal yang sama di sini. Efek bola salju. Ini akan menjadi efek bola salju yang pelan-pelan menggerogoti pondasi kebebasan beragama dari bawah ke atas. Lalu, di mana peran pemerintah dan penegak hukum seharusnya? Maksud saya, nggak mungkin kan kita cuma berharap hati setiap warga tiba-tiba jadi toleran besok pagi dengan sendirinya? Nggak mungkin. Disinilah instrumen hukum harus berfungsi bukan hanya sebagai pemadam kebakaran, tetapi sebagai pagar pembatas peradaban. Pagar pembatas peradaban. Polisi dan pemerintah daerah itu nggak boleh hanya hadir ketika konflik sudah pecah dan massa sudah berkerumun anarkis. Mereka harus secara konsisten menegakkan pasal pidana tentang pembubaran ibadah itu sejak awal ancaman muncul. Sejak awal ya, jadi jangan nunggu rame. Hukum negara harus ditakuti lebih dari kemarahan kelompok vigilanti manapun. Jika negara tunduk pada tekanan massa, wibawa negara hukum akan runtuh. Dan apa gantinya? Akan digantikan oleh hukum rimba. Siapa yang massanya paling besar, dialah yang membuat aturan. Diskusi ini sungguh membuka mata sih. Kita memulai eksplorasi ini dengan sebuah kejadian yang mungkin bagi sebagian orang cuma terlihat seperti gesekan sosial biasa di level akar rumput. Ya, sering dianggap angin lalu. Tapi kita telah mengupas sumber-sumber ini sampai ke inti persoalannya. Insiden di Gereja Misi Sejahtera Bantul ini rupanya adalah panggung pertempuran ideologis. Ini adalah benturan langsung antara komitmen bangsa kita menuju keadilan sosial yang merangkul semua orang melawan bayang-bayang teologi dan hukum kuno yang membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas subordinat. Dan pertempuran ini nggak akan dimenangkan hanya dengan menerbitkan undang-undang baru. UU-nya sudah ada dan sudah kuat, ancaman penjaranya 5 tahun. Udah sangat jelas ya. Yang dibutuhkan sekarang adalah literasi, pemahaman konteks sejarah dari pihak masyarakat agar tidak terjebak penafsiran tekstual. Dan tentu saja keberanian moral dari para penegak hukum kita. Keberanian moral untuk bertindak. Betul, untuk berdiri tegak membela konstitusi apapun tekanan massa yang ada di depan wajah mereka. Sangat menarik. Jika kita kembali memikirkan tentang ilusi harmoni yang Anda sebutkan tadi, jika jaminan perlindungan konstitusi nyatanya hanyalah tinta di atas kertas karena aparat takut bertindak, dan teks-teks peperangan masa lalu masih dipakai buat meminggirkan tetangga kita sendiri, kita harus benar-benar bertanya pada diri kita sendiri nih. Apakah kerukunan yang selama ini kita banggakan sebagai sebuah bangsa adalah toleransi yang sejati? Atau jangan-jangan sekedar ketenangan semu yang dipaksakan oleh mereka yang suaranya paling keras? Pertanyaan yang harus dijawab oleh kita semua. Dan pertanyaan sesungguhnya ada pada Anda yang mendengarkan diskusi ini. Saat Anda melihat tindakan intoleransi sekecil apapun terjadi di ruang lingkup komunitas Anda, mungkin di grup obrolan warga atau di jalanan kompleks Anda, apakah Anda akan memilih diam demi menjaga harmoni palsu, atau Anda akan berani berdiri untuk kesetaraan? Sesuatu untuk Anda renungkan. Kita biarin Pak, enggak usah.
Ada kita bicarakan di luar ya. Saya bicarakan di luar. Kalau sampai nggak cari yang bikin kami ini ribut. Saya juga warga di sini. Tenang, rebutan dulu toh. Di jam sekarang ini ada jemaat kita GMS Bantul Jawa Tengah yang ibadah hari ini dibubarkan karena ancaman massa. Saya sebagai gembala meskipun ada di sana hati ini robek rasanya kalau begitu ya kita bisa bebas beribadah. Tidak demikian di segala tempat. Seharusnya saya sayangkan tidak boleh, harusnya dibuyarkan. Saya baru kembali dari ibu kota beberapa hari yang lalu, ketemu dengan Menteri Agama dan juga Satgas khusus untuk menjaga kebebasan beragama, Pancasila pasal 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semua. Tidak ada kaum minoritas, semua adalah warga negara Indonesia. Karena kita semua, setiap individu itu berbeda. Karena itu hati saya itu tidak marah, cuman saya merasa kita harus melakukan sesuatu. Jadi nanti akan ada pendekatan di bawah, selalu akan ada pendekatan dengan rakyat. Saya rasa ini hanya ditunggangi kalau menurut saya. Dan kami juga akan membawanya nanti langsung kepada pemerintah. Saya akan membawanya mereportkan hal itu. Tapi apapun yang kita lakukan, selalu kita harus mulai diawali, dikawal, dan juga diakhiri dengan doa. Tanpa doa, percayalah tidak ada kuasa semuanya. Politikmu tidak bisa membantu, masyarakat tidak bisa membantu, kita tidak bisa membantu diri kita sendiri. Hanya Yesus yang menjadi perisai iman kita. Tapi kita minta tolong sama Tuhan ya. Mari kita sama-sama berdoa untuk GMS Bantul di Jawa Tengah. Tuhan Yesus, oh haleluya. Kami percaya bersyukur padamu dalam segala keadaan. Anda berdoa, semua berdoa. Jangan semua dengar doa saya, semua berdoa. GMS Bantul, itu aja. Kalau kita tidak tahu harus doa apa, kita berbahasa roh juga bisa. Oh kami berdoa ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap jemaat ya Tuhan. Kalau memang izinnya masih kurang ini itu, apapun juga yang dipermasalahkan, hamba berdoa ya harus dikeluarkan izinnya. Ya Tuhan Yesus, karena setiap orang berhak untuk memanggil ya Tuhan Yesus Tuhan. Setiap pihak selalu berhak ya Tuhan Yesus untuk bisa beribadah, untuk mencari wajah Tuhan, untuk menjadikan hidupnya semakin baik. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kau berikan kuasa justru sekarang ya Tuhan, apa yang menjadi kekurangan justru akan disinilah kami akan temukan semua kelengkapan di dalam nama Yesus. Tapi kami berdoa ya Tuhan, mengampuni semua orang yang memusuhi. Kami berdoa supaya mereka bertobat, supaya mereka ya Tuhan Yesus dilawat sama Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan Yesus supaya benar-benar masyarakat dijamah, hati-hati mereka yang keras dilembutkan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan supaya pemerintah terbeban. Hamba berdoa suatu report ini akan diberikan nanti. Saya berdoa Tuhan Yesus, Engkau gerakkan orang-orang yang sungguh-sungguh ingin melihat ya Tuhan Yesus, negara kita ya Tuhan Yesus benar-benar mendapatkan, memberikan keadilan pada semua pihak-pihak masyarakat. Aku berdoa supaya negara ini semakin sejahtera, semakin damai sejahtera, dan semakin ada ketenangan dan juga ada kemuliaan di dalamnya. Aku berdoa di dalam nama Yesus GMS Bantul, kuatkan jemaatnya, kuatkan hamba-hamba Tuhan di sana. Pemimpin di situ kami berdoa supaya mereka berdiri teguh ya Tuhan menghadapi aniaya ini. Aku berdoa supaya mereka bisa maju, justru bertumbuh, justru berkali-kali ganda. CG-nya akan membelah-belah dengan penuh jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Glory to God. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film. No
noir. Mungkin kamu butuh pergi study tour 7 hari agar kamu mengerti yang diyakini. Bis sudah tiba, tak ada kereta yang menunggu lama berangkat ke surga. Ini fasilitas umum, bukan milik suatu kaum yang menganggap paling baik dan paling nyentrik. Kau kira ini wisata milik pribadi semata, wayang diambil tetangga, kau terlambat murka. Pentas lawas jelas dilupa, kau tak pantas tuh kecewa. Rumpunmu gawat darurat, kau pergi ke barat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film noir. Bagaimana bila nanti kau tak masuk kategori sebab hafal ayat suci acuh di arti? Bagaimana nanti bila Kristen yang masuk surga sebab separuh iman kebal ancaman? Dibakar tak takut api, dihina berlagak tuli, diusir datang kembali membalas budi. Semakin lama semakin jadi menuhankan diri sendiri, berkedok faham Islami, aliran Indi. Semakin lama semakin jahat, berpendapat semau hasrat, beralih di Kristen jihad, berampok jamaat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film noir. Siapa Tuhanmu? Sajak dan aku. Siapa nabimu? Syair dan juga kamu. Bagaimana jika Kristen yang masuk surga? Bagaimana jika semua masuk surga? Hidup berbahagia, minum anggur bersama. Terima kasih telah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di topik berikutnya.